Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi masih topiknya adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang belum saya jawab ya teman-teman, mohon dimaklumi. Berhubung hari ini itu libur ya, saya bisa menyisihkan waktu ya, mungkin agak banyak ya teman-teman untuk berbagi dengan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini hingga membaik dan sembuh ya. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman ya, saya sampaikan lagi bahwa saya itu bukanlah dokter, saya bukanlah ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, dan bukan ahli obat maupun herbal ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya, sama seperti kalian ya teman-teman. Sensasinya luar biasa ya teman-teman, sensasinya banyak sekali dan aneh-aneh ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya teman-teman ya. Dan saya sambung lagi ini pertanyaannya dari akunnya Eti Wartono ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya apa yang akan saya jawab ini yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, dulu waktu lagi kena aslam pernah sakit enggak? Kayak demam, batuk, pilek, radang, sama pusing. Saya sudah 2 hari nggak nyaman banget. Tolong dibales ya Mas ya. Oke, kali ini saya bales ya melalui video ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, apakah saya itu merasakan sakit-sakit yang lain ya? Pernah ya teman-teman. Justru dulu itu ya, pada saat saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, yang masih merasakan banyaknya sensasi ya teman-teman, karena dulu itu di awal-awal pandemi, dan saya itu di masa pengobatan ya, pengobatan berapa bulan ya teman-teman ya, 2 bulan kali kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kalau nggak salah, saya sudah tidak terlalu ingat ya teman-teman ya. Pokoknya dalam masa perawatan, pengobatan dari dokter spesialis dalam ya, itu saya juga merasakan sakit-sakit yang lain ya teman-teman ya. Contoh ya, tipes ya, saya kena juga ya teman-teman ya. Saya coba bayangkan teman-teman ya, saya menghadapi gangguan asam lambung ya teman-teman, GERD ya, anxiety ya teman-teman ya, itu saya merasakan tipes, terus merasakan lagi apa namanya, COVID ya teman-teman ya, itu saya mengalaminya ya teman-teman. Bagaimana rasanya? Luar biasa sekali ya. Dari saya mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety aja itu sensasinya itu luar biasa lagi ya. Luar biasa ya teman-teman. Ditambah ya teman-teman, itu menurut saya itu kondisi saya kok semakin nggak karu-karuan, semakin nggak enak. Dan pada saat itu, pada saat pandemi ya teman-teman ya. Dan apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan ya teman-teman, dan waktu itu beneran ya teman-teman ya. Jadi saya sudah apa namanya, merasa kayak kok ini aneh ya, tidak seperti biasanya, kok tambah seperti ini rasanya gitu ya teman-teman. Dan saya waktu itu saya coba apa namanya, kunjungi dokter spesialis yang memang apa namanya, saya harus kontrol gitu ya, karena saya itu berobat rutin ya. Saya kunjungi lagi, walaupun pada saat itu saya itu belum masanya kontrol, tapi saya sudah merasakan kok ini rasanya nggak karu-karuan banget gitu ya teman-teman ya. Dan pada saat saya mengunjungi dokter itu, saya sampaikan lagi, kok ini saya itu ada sensasi lagi seperti ini, yang saya rasakan seperti ini dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Kemungkinan dokter itu ya, itu sudah apa namanya, sudah seperti sudah ada feeling gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu eh, baiknya Mas itu ke itu dulu, apa namanya, ke laborat gitu ya teman-teman ya. Saya cek lab gitu ya teman-teman, sama dengan apa namanya, swab ya teman-teman. Waktu itu swab karena keluhan-keluhan saya gitu ya teman-teman ya. Kalau yang biasanya asam lambung, GERD gitu kan, keluhannya yang setiap saya itu kontrol kan saya sampaikan ya, kemajuannya seperti apa, perkembangannya seperti apa ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya itu merasakan bertambahnya sensasi itu ya teman-teman, dan semakin
badan ini semakin nggak karu-karuan ya teman-teman ya. Dan itu saya dicek lab lagi, ternyata tipesnya itu positif ya teman-teman ya, terus hasil swabnya juga positif ya teman-teman. Dan itu bayangkan ya teman-teman gimana perasaan saya, pikiran saya waktu itu ya teman-teman, apalagi pada saat pandemi itu ya, udah kabar duka di mana-mana gitu ya teman-teman. Bayangkan pada saat saya mengalami hal seperti itu, pikiran sedang kacau, selalu mendengar berita duka ini ya, sering sekali ya teman-teman. Ya itu saya justru di posisi seperti itu ya, di saat seperti itu ya, saya itu kembali gini ya teman-teman ya, saya itu berkata dalam hati bahwa ya sudahlah, mau bagaimana lagi, memang ini sudah takdir yang saya hadapi ya teman-teman ya. Saya harus sakit, menderita seperti ini, ditambah lagi seperti ini lagi, ditambah lagi seperti ini lagi ya. Dan waktu itu saya itu ya, namanya panik sudah pasti ya, cemas pasti sudah pasti, kepikiran sudah pasti. Jadi gangguan asam lambung dan anxiety saya itu belum sepenuhnya membaik ya teman-teman, ditambah lagi dengan sakit seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa bayangkan bagaimana ya rasanya saya ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, waktu itu memang ya dikasih obat-obatan, dikasih obat ya teman-teman ya, banyak gitu ya. Ya tetap saya ikutin aturan minumnya ya teman-teman ya. Dan pada saat itu beberapa hari gitu ya, itu sudah mulai ada sudah mulai ada kemajuan lah ya teman-teman ya, dari sensasi sakit tipes sama covidnya itu ya teman-teman. Tapi belum dari sensasi asam lambungnya ya teman-teman ya, dari efek dari asam lambungnya itu belum ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ada kemajuan ya teman-teman ya. Kalau waktu itu saya itu sempat nggak ini ya teman-teman, sempat nggak merasakan rasa gitu ya teman-teman, sama penciuman itu cukup lama ya teman-teman. Malah justru itu yang paling lama ya pada saat saya itu mengalami COVID itu ya teman-teman ya, itu cukup lama ya teman-teman ya. Bisa kalau nggak salah ya kurang lebih itu hampir 1 bulan ya teman-teman, saya sudah bisa kembali lagi mencium aroma-aroma, dan itu rasanya nikmat sekali, walaupun saya masih merasakan sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Tapi saya sudah merasakan indera penciuman saya itu kembali ya teman-teman. Itu saya juga merasa senang sekali ya teman-teman ya. Nah dari situlah ya teman-teman ya, kalau teman-teman menanyakan apakah saya itu juga pernah merasakan sakit-sakit yang lain selain dari asam lambung, GERD dan anxiety ini dalam menghadapi pada saat menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, saya itu pernah ya teman-teman ya. Nah ini termasuk sakit-sakit yang menurut saya itu yang berat gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah kalau namanya sakit batuk, pilek, flu, demam, masuk angin, gerges-gerges itu ya jangan ditanya ya teman-teman, itu sudah pasti ya teman-teman, saya itu merasakan seperti itu. Karena apa teman-teman ya, karena saya juga sadar untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan memang sensitif sekali ya teman-teman ya. Juga karena kita juga banyak berpikir ya, banyak memikirkan sensasi, banyak memikirkan sakit ini gitu ya, imun kita juga turun ya teman-teman. Jadi menurut saya itu sensitif sekali terhadap cuaca ya teman-teman ya, terhadap mungkin makanan gitu ya teman-teman, itu sensitif sekali. Jadi pada saat saya itu sudah kembali pulih dari tipes dan covidnya itu ya teman-teman ya, itu juga beberapa minggu saya itu kadang terkena pilek gitu ya teman-teman ya, batuk gitu ya, flu gitu ya, masuk angin itu sering sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, ketika teman-teman itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, teman-teman itu merasakan kayak demam, kayak pilek, kayak flu gitu ya, menurut saya itu wajar sekali ya teman-teman. Orang normal pun, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu ya teman-teman, ketika capek ya, saya berbicara apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Saya dulu waktu masih normal, belum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, ketika saya itu kecapean ya, terus kita itu berpikirnya sepaneng ya, capek di pikiran juga ya teman-teman ya, biasanya itu juga badan itu ngedrop ya teman-teman, ngedrop
Ya, setelah ngedrop itu ya greges-greges, masuk angin ya teman-teman ya, tapi tidak disertai dengan kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Jadi ketika badan nggak enak, lemes gitu, nggak doyan makan, wah ini greges-greges lagi ini, waduh meriang lagi gitu ya teman-teman. Ya biasa ya, kalau saya itu dulu biasa paling ya kerokan ya, minum apa namanya itu yang buat masuk angin gitu ya teman-teman. Yaitu dibawa tidur, dibawa istirahat gitu ya, udah keringetan ya sudah gitu ya teman-teman. Karena waktu itu memang tidak disertai kecemasan. Untuk orang-orang yang normal itu tidak disertai dengan kecemasan, tapi berbeda dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Ada perbedaan sedikit di tubuh kita atau di fisik kita ya, itu sudah cemas, sudah panik. Nah disitulah ya teman-teman, ketika kita juga mengalami sakit-sakit yang sebenarnya itu musiman ya, batuk, pilek, terus apa namanya flu gitu ya, greges-greges gitu ya, masuk angin, itu biasanya disertai dengan kecemasan, padahal sebenarnya itu juga orang normal pun itu mengalami hal tersebut. Jadi ketika orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety merasakan batuk, pilek, flu, kita sudah enakan kok, tiba-tiba kita batuk, pilek, flu, ya menurut saya itu wajar ya teman-teman, wajar. Karena memang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu masih sensitif sekali ya teman-teman terhadap cuaca, udara gitu ya, kena angin dikit masuk angin ngedrop lagi, terus ya cuaca dingin nggak kuat ya teman-teman, kambuh lagi gitu ya. Tapi jangan semuanya itu disangkut pautkan dengan wah ini sensasi dari asam lambung, wah ini sensasi dari GERD, oh ini sensasi dari anxiety. Itu jangan semua atau selalu disangkut pautkan dengan seperti itu. Biasanya ya teman-teman yang mungkin ya, ini pengalaman saya ya, pada saat menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dulu saya pun seperti itu, selalu saya sangkutkan, padahal sebenarnya itu flu biasa. Padahal waktu itu saya itu mengalami itu ya karena sering kena debu, sering kena apa itu, saya itu batuk. Tapi ditambah dengan cemas, waduh ini kok malah saya batuk, waduh kok malah saya itu malah pilek, kemarin sudah enakan, kemarin nggak usah dipikir seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya dulu berpikir seperti itu malah bukannya membaik ya teman-teman ya, malah justru malah jadi semakin kepikiran ya teman-teman, semakin kepikiran, dan itu malah semakin seperti lama sembuhnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu mengalami hal tersebut ya, batuk, pilek, flu, demam, greges-greges, masuk angin gitu ya teman-teman, itu menurut saya itu wajar sekali. Orang normal pun mengalami hal tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, jangan khawatir, jangan panik, dan jangan ditambah kecemasan yang berlebih ya teman-teman. Karena apa teman-teman ya, kalau kita menghadapinya dengan tenang, dengan rileks, dengan santai, insya Allah ya teman-teman ya, itu nanti juga akan sedikit demi sedikit itu akan membaik ya teman-teman. Karena apa teman-teman ya, kalau kita menghadapinya dengan panik, dengan kecemasan, kita sudah ada bakat paniknya, kita sudah ada bakat cemasnya ya teman-teman. Tapi kalau kita selalu berpikirnya itu ketika kita itu mengalami batuk, pilek, waduh ini kenapa lagi, ini kenapa lagi, dengan kecemasan yang berlebih, itu efeknya tidak bagus. Itu menurut saya ya teman-teman, dan itu pendapat saya ya teman-teman. Jadi teman-teman ya tetap semangat ya. Untuk orang-orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, terus terkena sakit lain seperti batuk, pilek, flu, itu menurut saya itu wajar sekali, dan jangan dicemaskan ya teman-teman. Jangan terlalu teman-teman itu memikirkan hal seperti itu ya. Tetap fokus kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Insya Allah nanti kalau sudah pulih dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, imun kita juga sudah semakin kuat ya teman-teman ya. Itu nanti juga ketika kita itu mengalami pilek, flu gitu ya, itu juga insya Allah juga akan cepat membaik ya teman-teman ya. Jadi intinya tetap semangat, 3P selalu dijalankan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu walaupun saya mengkonsumsi obat dari dokter ya teman-teman, saya juga terapkan 3P secara konsisten. Karena apa? Karena itu juga sangat membantu sekali dalam pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, saya sambung lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, insya Allah teman-teman juga akan lekas membaik dan sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Saya doakan teman-teman semoga lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.